yang sama-sama kita muliakan guru kita, orang tua kita, Dr. Kiai Haji Syarifuddin sebagai imam besar Masjid Baitus Salihin Oleh Kareng, Banda Aceh. Semua jamaah salat maghrib, jamaah salat isya, mudah-mudahan selalu dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sama-sama berada pada ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Salah satu ibadah yang sangat disukai dan disenangi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu intidharus shalah ba'das shalah, menunggu datangnya salat waktu setelah kita melaksanakan salah satu dari salat 5 waktu. Ai intidhari maji'i salatil maktubah waqtal isya ba'da adai salatil maktubah waqtal maghrib, menunggu datangnya waktu pelaksanaan salat fardu isya setelah kita melaksanakan salat fardu maghrib. Ini saat-saat mustajabah di mana apa yang kita minta, apa yang kita doakan insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah salat isya'ain atau maghribain yang dirahmati Allah, hari-hari ini jamaah haji asal Indonesia mulai berdatangan. Kita doakan walaupun dengan jumlah yang sangat terbatas, yang biasanya 200.000 lebih, tapi pelaksanaan ibadah haji tahun 1443 Hijriah dari Indonesia tidak lebih dari 100.000. Mudah-mudahan semua para jamaah haji mendapatkan hajjan mabrur wa sa'yan mashkur. Allahumma amin. Kenapa kita doakan hajinya mudah-mudahan mabrur? Karena kalau setiap jamaah yang pulang haji, hajinya mabrur dengan beberapa indikasi yang telah diajarkan oleh Rasulullah, di antaranya ucapan yang keluar dari lisannya adalah ucapan yang baik, menenangkan, meneduhkan dan menyejukkan. Tibul kalam, bahasa Nabi. Kemudian it'amut ta'am, ada kepedulian sosial yang tinggi terhadap saudara-saudaranya yang berada pada keterbatasan pemenuhan kebutuhan. Dan yang ketiga, ifsa'us salam, menebarkan kedamaian, ketentraman dimanapun ia berada, sehingga kalau ia berada di tengah-tengah masyarakat, masyarakat sekitarnya akan damai, tenang dan tentram. Allahumma. Kenapa demikian Bapak Ibu? Di dalam ibadah haji ini banyak makna-makna simbolik dari pelaksanaan rukun ataupun wajib haji yang seyogyanya diterjemahkan dalam kehidupan keseharian para orang-orang yang melaksanakan haji atau yang ingin melaksanakan haji tapi belum terlaksana, atau paling tidak orang yang sama-sama merindukan untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Pada malam hari ini satu hal yang ingin saya angkat. Di dalam haji ataupun di dalam umroh, dan ini merupakan rukun yang tidak bisa ditinggalkan, ada tawaf, ada sa'i. Apa itu tawaf? Memutari atau mengelilingi Baitullah 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad, berhenti di Hajar Aswad. Apa itu sa'i? Berlari-lari kecil dari Shofah ke Marwah. Tawaf sa'i wajib dilakukan setiap orang yang haji dan setiap orang yang umroh. Lalu apa hikmahnya dalam kehidupan kita?
Tawaf yang menandakan larutnya seorang hamba di keharibaan Allah, sementara sa'i menggambarkan bagaimana manusia berusaha mencari kebaikan kehidupannya di dunia, adalah dua hal yang harus dijaga secara bersama-sama, secara seimbang, secara simultan. Makanya setelah tawaf ada sa'i, tapi tidak boleh sa'i dulu sebelum tawaf, baik haji maupun umroh. Artinya apa? Pertama, hikmah yang dapat kita ambil, kita hidup di dunia ini yang pasti tujuan kita adalah fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Ini tujuan paling ideal yang tidak bisa tergantikan oleh apapun. Maka di sini diisyarahkan bagi orang yang ingin mendapatkan fid dunya hasanah fil akhirati hasanah, seimbangkan tawaf dan sa'inya. Konkretnya apa? Seimbangkan antara dia mengerjakan pekerjaan yang terkait dengan kepentingan akhiratnya dan pekerjaan yang terkait dengan kepentingan duniawiyahnya. Kenapa tawaf ada 7 putaran dan sa'i juga 7 kali antara Safa dengan Marwah? Ini menandakan adanya hari-hari dalam seminggu, bahwa dalam seminggu tidak boleh kita lepas dari dua hal: mengerjakan pekerjaan yang terkait dengan kepentingan akhirat dan mengerjakan pekerjaan yang terkait dengan kepentingan dunia. Kalau ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, seimbangkan antara tawaf dan sa'inya. Maka tidak termasuk hamba yang baik, hamba yang ideal kalau dia hanya konsentrasi mengejar tawaf meninggalkan sa'i, apalagi hanya mengejar sa'i meninggalkan tawaf. Disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala man taraka akhiratahu li dunyahu hatta yusibahuma jami'a." Bukan orang baik di antara kalian kalau meninggalkan dunia semata-mata karena akhiratnya, atau meninggalkan akhirat semata-mata karena dunianya, sampai kedua-duanya bisa dicapai secara seimbang bersama-sama. Berarti di sini diisyaratkan pesan, ayo kerjakan urusan duniamu, tapi jangan pernah engkau bikin cacat urusan akhiratmu. Silahkan kejar akhiratmu, tapi jangan pernah lalaikan dan lupakan urusan duniamu, sehingga kedua-duanya ini secara seimbang bisa dilaksanakan bersama-sama. Namun demikian Bapak Ibu semua, kalau seumpama masih ada waktu setelah kita tawaf dan sa'i, maka yang boleh ditambah itu tawafnya, bukan sa'inya. Sehingga ada tawaf sunat tapi tidak ada sa'i sunat. Sa'i ini hanya masuk dalam persoalan rukun di dalam haji ataupun umroh. Setelah sa'i dan tawaf semuanya dilaksanakan secara sempurna, kok masih ada waktu dan ingin menambah, yang boleh ditambah tawafnya, bukan ditambah sa'inya. Artinya setelah kita laksanakan kegiatan yang terkait dengan tugas pokok penyelesaian urusan duniawiyah kita, dan kita lakukan hal yang terkait dengan kewajiban yang menyangkut persoalan akhirat kita, dan ternyata masih ada sisa waktu, ternyata yang ditambah itu akhiratnya, bukan dunianya. Makanya ada tawaf sunat tapi tidak ada sa'i sunat. Apa yang menjadi wadifah kita dalam urusan duniawiyah kita sesuai standar sudah kita kerjakan. Kemudian apa yang menjadi tugas pokok kita sesuai dengan ketentuan aqallul wajibat dalam urusan akhirat sudah kita sempurnakan. Ternyata masih ada sisa waktu, maka ingat yang boleh ditambah itu tawafnya, bukan sa'inya. Ini yang kadang-kadang kebalik. Urusan agama, urusan akhirat yang wajib-wajib memang udah kelar. Semuanya sudah dilaksanakan dengan baik. Urusan dunia juga sudah dilaksanakan dengan baik. Ada sisa waktu, ternyata yang paling banyak dilakukan, dikejar, yang ditambah dunianya, bukan ditambah akhiratnya. Padahal kalau kita mau jujur di sini, ar-rizqu la yazidu bil juhdi wa la yanqusu bit ta'anni. Rizki itu tidak akan pernah bertambah dengan kegigihan dan kesungguhan, tapi juga tidak kurang seumpama ada sedikit kendor dalam melakukan. Karena rizki itu hakikatnya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini bagi yang mau membedakan antara harta dengan rezeki.
Kalau harta dikejar, bisa saja hitungannya bertambah, jumlahnya tambah banyak. Tapi yang menjadi bagian daripada rizkinya tidak akan lebih dari sesuatu yang sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bedanya harta dengan rizki? Kalau harta itu rekening kita yang jumlahnya sekian miliar di bank, itu harta. Pabrik kita, perusahaan kita, itu harta. Rizki yang mana? Yang kita makan, yang kita minum, yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, itu rizki. Boleh jadi nominal jumlah harta kita bertambah setiap saat, tapi rizki kita sudah ada aturannya, pakemnya dari Allah, ya tetap segitu. Walaupun punya uang 10 miliar, ya yang dimakan ya tetap 3 piring maksimal itu sehari. Tidak mungkin kemudian dimakan itu 3 karung, enggak. Ya yang dipakai juga itu, yang dikendarai juga itu. Sehingga ketika memang Allah kasih kesempatan kepada kita ada yang lebih, maka apa yang kita tambahkan? Akhiratnya yang kita tambahin. Ini makna daripada keseimbangan. Makna daripada keseimbangan itu juga harus disesuaikan dengan kadar kebutuhan. Bukan berarti terus ditambah tanpa kemudian kita juga harus melihat bagaimana keseimbangan-keseimbangan itu harus kita jaga. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita berusaha mencari karunia Allah di dunia ini, maka makna filosofi dari sa'i itu sangat luar biasa. Apa yang diajarkan sa'i dalam kehidupan kita? Pertama, sa'i merupakan rekonstruksi dari perjuangan Hajar mencari air untuk putrandanya Ismail alaihi salatu wassalam. Berarti sa'i ini gambaran bagaimana manusia mencari karunia Allah di muka bumi. Sa'i dimulai dari mana Bapak Ibu? Sa'i dimulai dari sofa. Apa itu sofa? Kebersihan hati dan kesucian jiwa. Sa'i diakhiri di mana? Diakhiri di marwah. Apa itu marwah? Kelapangan dada dan penghargaan yang tinggi. Bagaimana Hajar dengan mujahadah yang tinggi, dengan semangat etos kerja yang tinggi, tanpa mengenal lelah dan tidak putus asa, siap berputar 7 kali di tempat yang sama karena ia yakin dalam kesungguhan pasti ada karunia Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Berputarlah Hajar antara Sofa dan Marwah karena yakin Hajar itu bagi orang yang sungguh-sungguh karunia Allah akan diberikan. Walaupun kemudian rahasianya karunia Allah tidak diberi di area usaha Hajar, tapi diberikan di tempat Ismail ditinggalkan. Ini satu hal yang sangat luar biasa kalau kita dalami dan kita amalkan dalam keseharian kita. Konkretnya bagaimana? Setiap orang yang berusaha, satu, mulai dari sofa. Apa sofa itu? Hati yang bersih, jiwa yang suci. Niatkan setiap usaha itu adalah ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau setiap orang yang berusaha bekerja niatnya adalah ibadah, insya Allah dalam proses ia bekerja ia tidak akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan makna ibadah itu sendiri. Mau korupsi tidak bisa karena dia udah niat mulainya karena ibadah. Mau menipu enggak. Mau membujui tidak. Mau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan makna ibadah? Tidak. Kenapa? Karena itu sudah menjadi niatan di dalam dia memulai usaha. Kemudian setiap orang berusaha itu harus mulai dengan semangat dan etos kerja serta semangat mujahadah yang tinggi. Jangan gampang putus asa. Nyoba 1 kali gagal, pindah lagi ke usaha lain. Nyoba lagi gagal, pindah lagi. Ini nggak nyampe-nyampe. Contoh itu Hajar. Dia udah puter dari sofa ke marwah, muter lagi sofa marwah, marwah sofa, sofa marwah. Kok tetap aja? Karena memang ia yakin pemberian Allah pasti datang. Makanya ini mengajarkan kita untuk memulai semuanya dengan kegigihan. Problem rusaknya orang sekarang itu apa Bapak Ibu? Tidak mau kerja keras, ingin cepat kaya. Ini karena nggak mau meneladani sa'i tadi. Gak mau capek tapi ingin cepat kaya, akhirnya dicari sesuatu yang dipandang instan. Masuklah dia investasi bodong. Awalnya menjanjikan, padahal hitung-hitungannya mana ada orang bisnis dan usaha yang mau rugi.
Ada yang senang ketika ada orang menawarkan investasi dengan 50 juta, tiap bulan dia dapat 10 juta, girang semuanya ikut. Betul. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dia dapat 10 juta dari 50 juta. Uang yang memang dikasihkan ya uang yang diinvestasikan. Begitu nyampe 4 bulan kemudian hilang, sak 50 jutanya juga nggak kembali. Padahal pada awal dia udah sumber kemana-mana. Ini loh, saya investasi 50 juta, saya dapat keuntungan 10 juta. Dia udah keluar-keluar kemana-mana. Akhirnya banyak menarik investor-investor baru yang malas kerja, ingin cepat banyak dapat untung. Padahal itu kan nggak logis. Ditarik orang sebanyak-banyaknya, dapat dia 2-3 bulan, setelah itu ngilang. Ya, ada yang kedoknya memberikan pelayanan umroh, ada yang kedoknya bank-bank syariah, itu kedoknya. Tapi orang yang gampang tertarik ke situ siapa? Mereka yang tidak mampu meneladani apa yang diajarkan di dalam sa'i. Lihat loh dalam sa'i, bagaimana Hajar mendapatkan air itu. Berangkatnya dengan semangat mujahadah yang tinggi, dengan etos kerja yang tinggi, dan berangkat dari jiwa dan hati yang suci, serta dengan kebersihan segenap jiwa raga, sehingga dalam mencari tidak akan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Allah. Tetapi yang perlu kita catat apa Bapak Ibu? Berapapun yang mampu kita terima setelah kita berusaha secara maksimal daripada karunia Allah, maka terimalah dengan marwah. Apa itu marwah? Kelapangan dada dan penghargaan yang tinggi. Berarti apa yang kita dapat, yakin kalau itu yang terbaik dari Allah untuk kita. Makanya kalau misalnya kita sehari biasanya dapat 1 juta, kok hari itu dapat 500.000, kita tanamkan keyakinan kita, seandainya hari ini saya tetap dapat 1 juta, bisa jadi yang 500.000 tidak berkah dan tidak mendatangkan kemanfaatan dan kedamaian dalam keluarga. Itu aja yang kita tanamkan. Tapi yang penting usahanya harus maksimal, mujahadahnya, dan benar caranya, indah hasilnya. Semangat dan etos kerjanya harus tinggi dalam mujahadah itu. Dan yang terakhir yang perlu kita garis bawahi, usaha Hajar itu kan areanya antara Safa Marwah, tapi hasilnya nggak di situ. Cuma Hajar itu yakin, bagi orang yang sungguh-sungguh Allah pasti akan memberikan karunia-Nya, maka usaha dilakukan antara Safa Marwah, tapi hasilnya nggak di situ. Hasilnya di mana? Air keluar yang namanya air Zam-Zam, ada di dekat Ismail ditinggal oleh Hajar. Ada di dekat Nabiullah Ismail ditinggalkan. Artinya apa? Ini mengajarkan kepada kita, setiap orang yang berusaha, kalau Allah sudah memberikan keuntungan, jangan merasa kalau keberhasilan itu karena kecanggihan dan kepinterannya. Tetapi keberhasilan itu semata-mata adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini indah, luar biasa. Artinya apa? Ikhtiar manusia tidak bisa mengintervensi terhadap kudrat dan iradat Allah. Kalau ini kita jadikan pegangan, maka tidak ada orang berputus asa ketika dia tidak mampu mencapai keberhasilan, dan tidak akan sombong ketika dia sudah sampai kepada kesuksesan. Kenapa? Karena keberhasilan tidak disandarkan kepada dirinya. Seandainya dia gagal, dia tidak mungkin sakit hati dan stres. Kenapa? Karena ia sudah melaksanakan serangkaian ikhtiar, tapi dia yakin hasil itu yang menentukan adalah Allah. Dan apa yang ditetapkan serta diberikan oleh Allah, ia yakini sebagai sesuatu yang terbaik dalam kehidupannya. Ini makna yang luar biasa yang diajarkan daripada sa'i. Makanya ada orang guyonan, kalau Pak Haji pulang dari Mekah, nyampe ke sini, masih senang menggandakan uang, masih senang menipu, masih senang membungakan uang, berarti dia belum sa'i, hanya lari-lari ketika haji. Kalau dia sa'i beneran, tidak mungkin. Karena diterima atau tidaknya satu ibadah itu kan sangat tergantung sejauh mana makna daripada ibadah itu wujud dan terimplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang kita pegangi. Pertama apa? Dimensi keseimbangan antara ukhrawi dengan duniawi. Ini penting Bapak Ibu. Makna daripada tawaf dan sa'i itu menjaga keseimbangan kita, bahwa dalam hidup kita ini seimbangkan antara dunia dan akhirat kita.
Ada ayat yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjaga pola keseimbangan dalam totalitas kehidupan kita. Firman Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kepada kita, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ini dimensi keseimbangan yang diajarkan dalam ayat ini sangat luar biasa. Pertama, Allah mengajarkan kepada kita, gunakan apa yang telah Allah berikan dalam kehidupanmu untuk mencari ridha Allah, untuk ibadah kepada Allah. Setiap karunia yang kita dapatkan, gunakan, investasikan, manfaatkan untuk kepentingan kita mendapatkan kebahagiaan akhirat. Tapi dibatasi, wala tansa nasibaka minad dunya. Ini terjemah bebasnya, dan Anda dipersilahkan mengambil bagian daripada kepentingan kehidupan Anda di dunia. Berarti yang pertama keseimbangan dalam pola hubungan kita dengan Allah. Kemudian yang kedua adalah keadilan kita terhadap diri kita sendiri. Ini keseimbangan kita memperlakukan diri kita sendiri. Konkretnya bagaimana? Dari apa yang kita dapatkan, dari karunia Allah setelah kita berusaha secara maksimal dengan cara dan pola yang benar dalam kita bekerja. Kemudian kita mendapatkan keuntungan, jangan lupa. Gunakan sepenuhnya mencari ridho Allah, tapi sisihkan untuk kepentingan kebahagiaan kehidupan kita di dunia. Beri hak-hak tubuh kita, beri hak-hak badan kita. Kalau kita udah dapatnya banyak, ya nyumbang ke masjid, nyumbang ke madrasah, bikin pondok pesantren, ke panti-panti asuhan, ke aksi-aksi sosial. Tapi jangan lupakan bagian daripada kepentingan kehidupan kita dunia. Adil kepada tubuh kita, beri tubuh kita ini pakaian yang pantas, yang layak. Bukan menghormati siapa-siapa, tapi menghormati diri sendiri, karena dengan itu kita juga mantesi di hadapan orang lain. Kalau dipakai ngaji berarti menghormati ilmu dan menghormati jamaah yang bersama-sama ngaji. Nanti bayangkan kalau ustadznya yang ngaji pakaiannya compang-camping padahal dia mampu, nanti jadi rasan-rasanannya jamaah. Tapi tidak perlu juga untuk terlalu bermewah-mewahan. Ingat, di sini disebutkan Anda dipersilahkan mengambil bagian daripada kepentingan kehidupan Anda di dunia. Makanya kalau penghasilannya per bulan dari kopi solong itu bisa hampir 100 juta, ya tidak pantas juga kalau guru kita kayak Haji Syarifuddin ini kok kemudian mau naik mobil yang harganya 200 juta, tidak pantas juga. Berarti tidak ngormati sama tubuhnya, tidak ngormati sama fisiknya. Kenapa? Oh, pendapatannya per bulan bisa 100 juta, pantas saja kalau mau pakai mobil hampir 1 miliar atau lebih dari itu. Pakainya juga demikian. Itu ukur maksudnya, adil pada dirinya sendiri. Tapi yang penting nyarinya gimana? Semangatnya sa'i. Mulai dari sofa diakhiri dengan marwah. Terus adil pada diri sendiri. Silakan. Ibu-ibu juga begitu. Kalau mau bilang sama bapaknya, Pak, besok saya facial di mana? Natasha Skincare berapa? 2,5 juta, silakan minta ngomong baik-baik sama bapaknya, Bu. Besoknya lagi ibunya bilang lagi, Pak, saya mau beli bedak ini harganya sekian. Besoknya mau lagi, mau luluran, mau mandi susu dan sebagainya. Per bulan dia habis 20 juta untuk kecantikan, untuk dandan. Silahkan, tidak masalah. Ngomong baik-baik dengan suaminya, dengan catatan penghasilan suami per bulan di atas 500 juta. Kan nggak ada masalah. Penghasilan suami di atas 200 juta, dia mau dandan habis 20 juta untuk nyenengin suami, silakan, asalkan tepat penggunaannya. Itu bagian daripada adil terhadap dirinya sendiri. Tapi dari situ jangan lupakan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuatlah baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Ini menyangkut pola hubungan kita dengan lingkungan, menyangkut pola hubungan kita dengan sesama manusia. Maka tidak benar kalau manusia hanya baik dalam konteks hubungannya dengan Allah, tapi dia tidak baik dalam konteks hubungannya dengan sesama manusia. Sebagaimana juga kurang tidak baik, tidak tepat, dan bahkan salah kalau manusia hanya mengatur tentang pola hubungannya dengan sesama manusia, tapi pada saat yang sama dia lalai akan bagaimana pola hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Terusannya sangat menarik, wala tabghil fasada fil ard. Jangan melakukan kerusakan di muka bumi. Berarti ini menyangkut tentang pola hubungan kita dengan kosmo, dengan alam, dengan lingkungan.
Jangan pernah melakukan kerusakan di muka bumi. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan pernah melakukan kerusakan di muka bumi setelah bumi itu diperbaiki. Maka di sini ada 4 kesalehan yang harus dimiliki oleh setiap orang. Pertama, kesalehan ritual terkait hubungannya dengan Allah. Yang kedua, kesalehan individual, bahwa dia saleh dalam berhubungan dengan dirinya sendiri, adil terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kesalehan sosial, bagaimana dia baik berhubungan dengan orang lain. Dan yang keempat adalah kesalehan natural, bagaimana dia menjaga terhadap lingkungan dan berinteraksi dengan alam secara tepat, menjaga sustainability, keberlangsungan kemanfaatan alam dalam kepentingan kehidupan manusia. Tidak melakukan kerusakan artinya dia tidak rakus semata-mata karena keangkuhan dan keserakahan. Dia tidak mempedulikan keberlangsungan daripada kemanfaatan lingkungan untuk kepentingan orang lain. Ini kalau 4 hal dijaga, disitulah manusia akan sampai pada puncak kesempurnaan sebagai seorang insan kamil, manusia yang baik, yang seimbang antara dimensi duniawi, ukhrawi, antara hablum minallah dengan hablum minannas. Ini yang diajarkan dari salah satu pelaksanaan ibadah haji, namanya tawaf sa'i, mengajarkan keseimbangan antara dimensi duniawi ukhrawi, menyeimbangkan antara hablum minallah dan hablum minannas. Tapi sa'i juga mengajarkan bagaimana manusia tepat dan baik di dalam mencari karunia Allah, sebagaimana pelajaran yang telah diajarkan oleh Hajar di dalam mencari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan cara itu kita akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Jadi belum tentu orang yang mendapatkan banyak karunia itu mendapatkan ketenangan. Dia udah mendapatkan penghasilan per hari itu 20 juta, tapi dia masih merasa menyalahkan dirinya sendiri karena seharusnya dia dapat 30 juta. Kalau itu yang terjadi, maka dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan dari berapapun yang dia terima dari Allah. Bayangkan dia udah mendapatkan 20 juta, dia masih bingung, merasa kurang. Padahal ada di sana yang sehari hanya dapat 50 ribu, tapi Allah kasih kedamaian dan kesejahteraan serta ketenangan. Jadi ketenangan itu bukan tergantung dari apa yang kita dapatkan, tetapi tergantung dari sikap kita kepada apa yang kita dapatkan. Maka marwah itu perlu. Apa marwah itu? Kelapangan dada dan penghargaan yang tinggi. Keyakinan kita bahwa apapun yang telah kita terima dari Allah itu adalah yang terbaik dari Allah, serta bagaimana kita mengapresiasi untuk mensyukurinya dengan menggunakan kembali sesuai dengan jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan penggunaan yang tepat kita akan digolongkan sebagai orang-orang yang bersyukur, dan dengan syukur Allah akan tambahkan nikmat demi nikmat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Isyaknya jam berapa? Saya kurang hafal di sini jadwalnya. Masih ada waktu berapa menit? Atau sudah habis? Kenapa? 13 menit. Baik, masih ada waktu kurang lebih 20 menit. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu para jamaah sambil menunggu datangnya waktu Isya. Barangkali ada beberapa hal yang mau ditanyakan, baik dari apa yang telah saya sampaikan, atau mungkin persoalan-persoalan lain yang belum sempat kami sampaikan tetapi menjadi hal yang perlu untuk dipertanyakan dalam majelis senyampang kita ketemu. Monggo, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustaz yang telah banyak memberi penjelasan, pengarahan bagi kami. Yang ingin kami tanyakan, tadi sampaikan bahwa dalam pelaksanaan haji maksud saya, itu setelah kita selesai, tidak ada lagi yang namanya sa'i kita kerjakan. Itu seandainya untuk pribadi. Kalau seandainya haji itu kita badalkan untuk orang tua kita atau orang lain. Itu aja Ustaz. Seandainya kita kerjakan untuk orang lain. Kita badalkan untuk orang lain, maksudnya apakah orang tua kita yang sudah meninggal yang kita kerjakan menggantikan dia. Begitu maksudnya.
Terima kasih. dikerjakan oleh orang Kita sendiri. ya. Ya, kita sudah selesai haji kita. Ya. Tetapi masih ada waktu kita mau mengerjakan, membadalkan orang tua kita. Oh iya, makasih. Ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disitulah pentingnya pemahaman daripada konsep ibadah. Jadi ibadah ini secara umum dikategorikan dalam dua kategori besar. Yang pertama adalah ibadah ammah, yang pertama adalah ibadah mahdhah, yang kedua adalah ibadah ammah. Apa ibadah mahdhah? Salat 5 waktu, puasa, kemudian haji. Ini kan ibadah mahdhah, baca Quran dan lain sebagainya. Kemudian ibadah ammah itu apa? Ibadah-ibadah sosial. Mengerahkan atau memberikan tenaga yang kita miliki atau sesuatu yang diberikan oleh Allah, kita berikan pada orang lain. Itu juga masuk dalam kategori ibadah. Artinya ibadah apa? Ibadah ammah. Jadi pertanyaan beliau tadi, seumpama tanggung jawab kita sudah selesai, kita sudah lakukan hal-hal yang terkait dengan kepentingan duniawiyah kita, dan kita juga sudah lakukan hal-hal yang terkait dengan kewajiban kita dengan dimensi ukhrawinya, nggak ada yang ditinggalkan, kok ada sisa waktu, kemudian kita bergegas untuk membantu orang tua, menyelesaikan persoalan orang lain. Itulah yang sebetulnya juga dianjurkan, karena ini masuk dalam kategori ibadah. Jadi ibadah jangan dipersempit kalau hanya di lingkup-lingkup tertentu dan ada di atas sejadah. Tidak hanya di situ, tetapi seluruh kebaikan yang kita maksudkan untuk mendapatkan ridha Allah itu juga bagian daripada ibadah, tapi ibadah secara ammah. Berarti apa yang dilakukan seseorang yang telah menyelesaikan urusannya, baik urusan akhiratnya atau urusan dunianya, kemudian dia berpindah untuk membantu menyelesaikan urusan lain, maka itu juga bagian yang sangat dicintai oleh Allah, merupakan bagian daripada akhlak yang terpuji. Kenapa? Yakinlah setiap orang yang selalu berada pada dimensi itu, maka dia akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah dalam setiap persoalan-persoalan yang dihadapinya. Kenapa? Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Ada yang makan al-abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut juga selalu suka, senang menolong kepentingan orang lain. Maka yang paling penting adalah pemanfaatan waktu ini. Waktu yang tersisa ini akan digunakan untuk apa? Ada yang menarik Pak, yang disebutkan dalam suhuf Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Yambaghi lil 'abdi ay yuqassima awqatahu ala arba'ati aqsamin. Seorang hamba itu patut untuk membagi waktu yang ia miliki menjadi 4 bagian. Jadi waktu yang ada pada kita yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita, ini seyogyanya bisa kita bagi menjadi 4. Pertama untuk apa? Untuk ibadah. 1/4 waktu untuk ibadah. Jadi kalau 24 jam kita bagi menjadi 4, berarti setiap bagian berapa jam? 6 jam. 6 jam untuk ibadah. Terus yang kedua untuk apa? Untuk kasab, mencari karunia Allah tadi, yang sa'i tadi, untuk bekerja. Makanya kalau sekarang kita hitung, PNS itu kewajiban pekerjaannya kurang lebih 37 jam per minggu. Itu kan konsekuensi dari 6 kali 7 juga. 6 kali 7 berapa? 42. PNS tanggungannya hanya 37,5. Kalau 5 hari kerja berarti sehari 8 jam. Kalau 7 hari kerja cukup berapa? 6 sekian jam. Berarti ideal itu. Ideal. Jadi kita kalau bekerja sebetulnya maksimal ya menggunakan waktu itu adalah 1/4 dari waktu keseharian kita. Karena 1/4 digunakan untuk ibadah. Kemudian sebagian lagi digunakan untuk apa? Untuk istirahat. Nah kita kan harus adil terhadap diri kita sendiri. Jangan sampai dikerap tubuh kita ini hanya untuk bekerja. Kita harus sediakan space waktu bagaimana ini menikmati untuk istirahat, untuk menjaga stamina kita agar kita produktif baik dalam konteks ibadah ataupun produktif dalam konteks kita mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Kemudian 1/4 waktu yang lain untuk apa?
Untuk merenung dan untuk bermuasyarah, untuk merenung dan memperbaiki pola hubungan kita dengan yang lain, untuk silaturahim, untuk kemudian kita berorganisasi, kita bersosialisasi, kita berkumpul dengan orang lain untuk aktualisasi diri dalam kemanfaatan. Tapi ini yang kalau kita mau jujur, yang biasanya terpenuhi ini apa? Bekerja sama tidur, Pak. Untuk pekerjaan terpenuhi 6 jam sehari itu. Kemudian tidur, bahkan dokter itu kadang-kadang menganjurkan tidur itu 8 jam. Kalau kita tidur sehari 8 jam, Pak, apabila Allah kasih kita umur 60 tahun, hakikatnya kita ini umur 40 tahun loh. Jadi kalau rutin setiap hari ini tidur 8 jam, kemudian Allah kasih kita usia 60 tahun, hakikatnya usia kita ini berapa? 40 tahun. Kenapa demikian? Yang 20 tahun isinya tidur. Makanya para ulama itu, para sufi itu mengatakan tidur ini kalau diperlukan gitu, kalau memang kita perlu ya tidur, kalau tidak perlu tidak usah tidur itu. Jangan dipaten-patenkan harus sekian jam itu. Tapi itulah istirahat kita. Cuma yang paling miris itu sekarang kita hitung, apakah ibadah kita itu nyampe 6 jam sehari semalam itu? Ibadah dalam pengertian yang mahdo tadi. Ayo bekerjanya udah 6 jam, tidurnya udah 6 jam, sosialisasi, bermuasyarah, bergaul 6 jam. Sekarang pertanyaannya, ibadah ini terpenuhi apa enggak 6 jam itu? Kita hitung. Tadi sholat subuh berapa jam? Sholat duhur berapa jam? Sholat asar berapa jam? Sholat maghrib berapa jam? Khawatirnya masing-masing hanya 5 menit. Untung kalau antara maghrib ke isya diisi dengan begini, ini paling tidak memenuhi. Kalau nggak ada pengajian, paling tidak ya nunggulah di masjid untuk tetap melakukan rangkaian-rangkaian ibadah lainnya dengan qiraatul Quran, dengan qiraat membaca aurat, adzkar. Jangan kita i'tikaf, itu lumayan. Kalau ada dari maghrib sampai isya, ini memenuhi 6 jam itu. Kalau di pesantren-pesantren ya alhamdulillah rata-rata biasanya para kiai itu setelah maghrib ngaji kitab sampai setelah isya, setelah subuh juga baca Quran, baca kitab sampai jam sekian, setelah duhur demikian. Ini hampir terpenuhi semua. Tapi lalu bagaimana dengan kita yang ada dalam keseharian kita di tengah-tengah masyarakat? Saya tidak perlu tanya, kalau urusan pekerjaan mungkin 6 jam terlewat itu, kepake itu. Urusan tidur 6 jam, lalu bagaimana dengan ibadah? Maka disinilah konstruksi pemahaman kita tentang ibadah yang tidak hanya diartikan dalam ibadah mahdhah itu yang perlu ditingkatkan. Sehingga ketika memang akumulasi dari sholat kita dari duhur, asar, maghrib, isya, subuh, jangan-jangan hanya 1 jam sehari. Kalau ibadah kita 1 jam sehari, sebulan hanya 30 jam. Setahun berapa? Setahun berapa ibadah kita? Sebulan hanya 30 jam. Setahunnya kurang lebih hanya 300 jam. Kalau itu dibagi hari, berarti 24 berapa setahun itu? Ibadah kita tidak lebih dari seminggu kok. Coba sehari kan 24. Kalau 10 hari kita full ibadah 240 jam. Kalau kita ibadahnya per hari 1 jam, sebulan hanya 30 jam, setahun itu kan 360 jam. 360 jam kan tidak lebih dari 12 hari sebetulnya. Tidak lebih dari setengah bulan ibadah kita itu dalam setahun loh. Bagaimana kita mengejar keseimbangan ini? Maka isilah hal-hal lain bermanfaat yang termanifestasi pada kemaslahatan, itu menjadi bagian daripada ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah kita atau ibadah ammah kita. Itu Bapak yang bisa dilakukan. Itu bagian daripada ibadah juga, biar terjadi keseimbangan, memanfaatkan sisa waktu itu. Memang kalau kita digunakan untuk membaca Al-Quran 1 jam itu kerasa lama, 2 jam itu kerasa lama. Padahal kalau nonton film tahu-tahu habis 1 seri itu tidak kerasa. Dan ini godaannya. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, ada 2 nikmat di mana orang itu sering terbujuk dan sering tertipu. Ni'matani maghbudun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat di mana orang sering tertipu dan sering terbujuk. Apa itu? As-sihhah wal faragh. Kesehatan dan kesempatan. Jarang kita memanfaatkan secara tepat,
kita manifestasikan dalam kebaikan dan ibadah kepada Allah, kadang-kadang berlalu tanpa kita menorehkan sesuatu yang bermakna dalam kehidupan kita. Na'udzubillah. Kadang-kadang kita mengingat, usia saya udah berapa? Ternyata udah 50 lebih. Sekarang kita evaluasi lagi, selama 50 tahun kita hidup, apa yang sudah mampu kita torehkan? Apa manfaat yang telah mampu kita bagi? Apa kebaikan yang sudah kita tanamkan? Ya, satu lagi, mungkin masih ada. Silakan, Kiai. Abah, Buya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi secara panjang lebar sudah dijelaskan masalah haji. Ada satu pertanyaan. Dana yang kita gunakan untuk naik haji itu apakah diterima oleh Allah dana-dana yang tidak benar? Misalnya dana korupsi, penipuan, riba dan sebagainya. Apakah haji kita diterima? Ini satu pertanyaan. Yang kedua, selalu kita dengar banyak ulama mengatakan kebersihan itu adalah bahagian pada iman. Yeah. Tolong Bapak jelaskan apa yang dimaksud tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, haji itu secara umum diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah lafdhon wa ma'nan, yang kedua lafdhon la ma'nan, yang ketiga ma'nan la lafdhon. Apa itu lafdhon wa ma'nan? Orangnya sampai ke Mekah Madinah, melakukan seluruh rangkaian ibadah, dia sempurnakan dengan ziarah, manasiknya dia lakukan. Wa ma'nan, makna daripada haji mampu dia wujudkan dalam kehidupan keseharian setelah ia pulang. Ia menjaga keseimbangan dalam berusaha, dalam bekerja. Makna daripada sa'i dia lakukan. Makna daripada wukuf di Arafah, bagaimana menjaga untuk kita tidak membeda-bedakan manusia yang satu dengan yang lain hanya semata-mata karena status sosial yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Semuanya diamalkan. Orangnya nyampe ke Mekah Madinah, ini yang disebut dengan mabrur, tapi lafdhon wa maknan, orangnya secara fisik nyampe, makna dari haji mampu diwujudkan dalam kehidupan keseharian. Yang kedua apa? Lafdhon la maknan. Naudzubillah ini. Apa lafdhon la maknan? Orangnya nyampe ke sana, dia lakukan seluruh rangkaian ibadah, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, mabit di Mina, jumrah Aqabah, ia lakukan. Tetapi makna daripada haji sedikit pun tidak wujud dalam kehidupannya. Kalau kata orang Jawa, hajinya haji tomat. Apa haji tomat itu? Di Mekah tobat, pulangnya kumat. Itu haji tomat. Kenapa terjadi seperti itu? Bisa jadi niatannya kurang ikhlas. Bisa jadi sangunya yang untuk biaya haji tidak berangkat dari sesuatu yang halal. Kalau urusan sah, Pak, seumpama ada yang tidak halal dipakai, ibadah itu sah dalam arti keluar dari tanggungan kita. Kita sholat, sarungnya nyuri, sah sholatnya, tapi jangan bicara diterima. Untuk diterima, syaratnya yang dimakan, bukan hanya yang dipakai harus halal, yang dimakan juga halal. Kalau haji sangunya juga halal. Dengan demikian, apakah orang haji dengan hasil korupsi atau hasil mencuri dan lain sebagainya, hajinya sah? Hajinya sah, tetapi diterimanya jelas tidak, karena berangkatnya saja sudah bukan dengan sesuatu yang baik. Dan jangan lupakan ada juga haji ini maknan la lafdhon. Apa maknan la lafdhon? Orangnya tidak nyampe ke sana, tetapi makna daripada haji dia wujud dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa tidak sampai ke sana? Karena tidak kuat bayar biaya perjalanan ibadah haji. Kenapa belum nyampe ke sana? Dia udah daftar tapi ngantrinya 30 tahun. Sebetulnya ada ibadah yang pahalanya sama dengan haji. Apa? Sholat Jumat 40 kali. Sama sudah dengan haji, walaupun tidak keramat. Pulang sholat Jumat gak ada yang jemput, gak ada yang meluk, gak ada yang nyiumin, tapi pahalanya dapat. Ini masih lebih baik daripada titelnya haji tapi perbuatannya tidak mencitrakan daripada apa yang seharusnya dilakukan orang haji. Terakhir, an-nadhafatu minal iman itu apa?
Ini terkait dengan satu hadis juga yang mengatakan al-imanu bid'un wasittun. Iman itu 60 lebih, maksudnya banyak sekali. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit thoriq. Iman paling top, paling tinggi itu adalah la ilaha illallah. Maksudnya tidak hanya diucapkan, diyakini dan diwujudkan dalam kehidupan nyata, konsekuensi dari monoteisme, tidak adanya Tuhan selain Allah. Kemudian paling rendah imatatul adza anit thoriq, membuang kotoran yang ada di jalan. Oleh karena itu, kenapa an-nadhafatu minal iman? Menjaga kebersihan baik dalam diri kita, lebih-lebih kebersihan yang dipadu dengan kesucian di tempat kita, apalagi tempat ibadah, itu bagian daripada aktualisasi keimanan. Kenapa? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka sama orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersih serta orang-orang yang suci. Buang duri aja membikin jalan itu nyaman, itu sudah masuk kategori iman yang tingkatnya paling rendah, apalagi memang membersihkan. Kalau ini tidak bersih kan orang ibadah juga tidak nyaman. Kalau toiletnya tidak bersih, ibadah tidak nyaman. Cuma yang paling akhir yang perlu saya sampaikan, kita ini sering dikritik. Biasanya di tulisan ada nadhafatu minal iman, tapi di bawah ada baju sekian hari tidak dicuci. Di situ ada tulisan an-nadhafatu minal iman, tapi kamar mandinya yang seharusnya enak menjadi kotor. Lah itu yang tidak sesuai. Ayo, kalau memang ini disesuaikan dengan komitmen, kita harus hidup bersih, menciptakan lingkungan kita bersih, tempat di mana orang lain berkumpul juga bersih, berkumpul dengan orang bersih, utamanya di tempat-tempat ibadah. Mudah-mudahan selalu bersih, karena itu yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya, utamanya antara maghrib dengan isya ini yang diisi dengan kegiatan at-ta'allum wa ta'lim, al-istifadah wal ifadah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, niat-niat kita yang baik dimudahkan, dikabulkan oleh Allah, kehidupan kita diberkahi, dikaruniai oleh Allah yang baik-baik dalam kehidupan kita, usaha kita dilancarkan oleh Allah, semua yang baik-baik yang kita inginkan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.